Halo, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, kapanpun Anda menonton video ini. Apa kabar di tengah-tengah pandemi virus corona dengan tagar di rumah aja? Kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dimanapun itu, baik itu di Indonesia, baik itu di Jepang, baik itu di dunia, belahan dunia manapun, semuanya menghadapi COVID-19. Dan rekan-rekan, ada yang mengirimkan saya sebuah gambar yang diambil daripada Facebook, dan gambar itu adalah pertanyaan sebenarnya, ya. Jadi gambar itu dia bilang begini. Ini fakta yang ada. Gereja dilarang, tapi pasar tetap jalan terus. Apakah gereja menjadi sarang virus dan pasar tidak? Sadarlah, esensi gereja sedang dikerat. Ingat, gereja pun bisa menerapkan social distance. Nah, ini pertanyaan yang dikirimkan kepada saya, dan orang yang mengirimkan itu memberikan keinginan untuk saya menanggapi daripada topik atau bahasan yang dikirimkan tersebut. Bahkan dia bilang begini, "Oh iya Pak Efra, karena sepertinya di Indo ini lumayan jadi ribut. Ini lumayan jadi pengakuan dosa. Kemarin saya dapat share dari grup di status ini, dan saya pun memberikan pendapat bahwa keadaan ini imani hanya sementara, dan kita dukung pemerintah dan mendoakan mereka. Jangan status seperti ini, nanti takut disalahgunakan orang." Kemudian yang punya status bilang, "Hitler dulu juga pemerintah panjang lebar." Dan kemudian ada yang bilang, orang ini penakut, mau takut Tuhan atau pemerintah. Singkat cerita, orang ini sempat berdebat dengan sudut pandang yang berbeda. Rupanya, orang-orang yang berdebat ini adalah seorang lulusan daripada sekolah teologi, ya. Jadi ada perdebatan di mana mereka mengatakan bahwa untuk apa kita takut kepada pemerintah? Kan gereja juga bisa mengadakan social distance. Kita harus lebih takut kepada Tuhan, ya. Kita harus lebih takut kepada Tuhan, bukan kepada pemerintah. Bagaimana pendapat daripada rekan-rekan semua yang menonton video ini dimanapun berada? Mungkin kita berpikir bahwa betul ya, takut akan Tuhan, hidup beriman, kok kita takut kepada COVID-19? Kok kita lari daripada COVID-19? Kok kita sampai nggak beribadah gara-gara COVID-19? Betulkah kita ini beriman? Atau jangan-jangan kita ini takut kepada pemerintah? Nah, jadi ini bahasan yang menarik ya untuk kita perhatikan. Sebenarnya apa sih iman itu? Ya. Dan kemudian apa sih pentingnya kita itu taat kepada pemerintah? Baik, jadi kita mau lihat dulu iman itu dari sudut pandang Alkitab ya. Dari sudut pandang Alkitab, di mana Alkitab mengatakan itu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ya. Ibrani 11 ayatnya yang pertama ya. Di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini kita berbicara tentang iman di tengah-tengah menghadapi virus COVID-19 yang wabah ini, pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di semua wilayah-wilayah di negara-negara maju sekalipun juga menghadapi COVID-19. Jadi sebagai orang percaya kita melihat dari sudut pandang iman, di mana iman itu adalah segala sesuatu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan,
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita punya Tuhan, betul. Kita punya iman di dalam Tuhan, betul. Tapi jangan lupa, iman yang Tuhan berikan kepada kita adalah iman yang penuh dengan kepastian di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita berkata, oh saya punya iman, maka COVID-19 itu tidak akan kena kepada saya. Oh saya punya iman, maka akan saya hardik COVID-19. Tapi kita hidup tidak bijaksana. Apakah itu iman? Saya pikir itu bukan iman. Nah, mari kita lihat di dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama. Roma 13 ayatnya yang pertama. Di situ dibilang begini, ya, saya akan baca bagi kita semua. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Nah, perhatikan di dalam kitab Roma 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ini yang kita baca. Jikalau kita melihat mengenai COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan himbauan agar kita stay at home. Kerja dari rumah, tidak usah kemana-mana, social distance, dan sebagainya. Ini bukan tanpa alasan. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan kalau ayat ini berbicara tentang pemerintah adalah hamba Allah, kita imani itu bahwa pemerintah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan setiap manusia, masyarakat di dalamnya. Bisakah kita berpikir, kalau kita nekat dengan berkata, aku punya iman, apa itu pemerintah melarang aku ke gereja, melarang gereja beribadah, melarang ini, itu, dan seterusnya. Kita tetap beribadah, kita punya iman. Tapi kita tidak tahu apa yang kita hadapi ini tidak terlihat. Kita sedang menghadapi virus yang namanya COVID-19, di mana virus itu bisa menyerang siapapun. Lalu kita gereja dengan iman, tapi kita terkena virus COVID-19. Dan kemudian kita ke rumah sakit, sakit anak-anak kita, keluarga kita, istri suami kita menjadi sakit, semuanya sakit. Siapa yang kita mau salahkan? Apakah kita mau berkata Tuhan itu tidak adil? Tidak bisa. Oleh karena pemerintah adalah hamba Tuhan yang dirancangkan oleh Tuhan untuk membawa kita kepada kebaikan. Maka menanggapi pertanyaan dari seorang yang mengirimkan saya ini, saya ingin berkata kepada kita semua, ayo orang-orang Kristen dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Sangita Laut. Mari kita sama-sama untuk mendukung pemerintah. Kita berdoa, karena pemerintah adalah hamba Tuhan, maka kita berdoa agar pemerintah dipakai Tuhan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan untuk membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan.
jangan pernah gunakan iman yang konyol. Karena iman adalah hubungan kita dengan Tuhan, dan kita melihat Tuhan dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Tidak ada alasan apapun kita menolak pemerintah jika itu untuk kebaikan kita. Stay at home, kerja dari rumah, berkaryalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingat, saya juga menghimbaukan kepada kita gereja-gereja, jangan kita berdebat. Pendeta, majelis, jemaat, jangan berdebat. Oh, ini kan bukan maunya gereja, ini maunya pemerintah. Pemerintah tidak baik, pemerintah melarang kita beribadah. Bukan, sabar. Karena saat-saat inilah gereja sedang diuji untuk melihat kepada dunia dan bertekuk lutut berdoa di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong bangsa-bangsa, secara khusus bangsa Indonesia. Saya Pendeta Ade Efra Anugrah Gebu. Salam damai sejahtera, salam dalam kasih Tuhan. Stay at home, kerja dari rumah, teruslah berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom.